Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dong Tian, salam kebajikan. Hai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maulidah, NPM 20125121 dari lokal 7 saya pagi, Podipai, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Pada video pembelajaran kreatif pada hari ini, kita akan membahas mengenai meneladan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas middle PPLB di SMPN 2 Martapura Timur. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan pertama mengenai nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata asma yang berarti nama-nama, dan yang kedua ada kata husna yang artinya baik atau indah. Nah, jadi kalau kita ibaratkan secara istilah, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Jadi maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menciptakan manusia dan makhluk lain dengan keagungan dan kekuasaannya, yang mana di dalam keagungan dan kekuasaannya tersebut terdapat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Nah, maka itulah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik atau Asmaul Husna tersebut adalah sebagai bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya manusia. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar pasti akan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan dalam hidupnya. Orang yang demikian juga dapat disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, jadi keimanan akan mendorong seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Asmaul Husna ada berjumlah 99 nama, yang mana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalkannya, ia masuk surga. Nah, jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya siapa saja yang dapat menghafalkan Asmaul Husna, maka ia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, jadi di dalam bahasa Arab mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ma'rifatullah. Salah satu cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Jadi dengan seseorang yang mempelajari dan meneladani Asmaul Husna akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membuat kita semakin taat serta patuh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang mempunyai yang namanya iman atau kepercayaan, yang mana iman ini merupakan sesuatu yang dasar dan harus dimiliki oleh setiap muslim. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan atau tasdik. Iman itu memiliki karakter, diantaranya pertama diyakini di dalam hati, kedua diucapkan dalam perkataan, ketiga diamalkan dengan anggota badan, keempat bertambah dengan melakukan ketaatan, dan yang kelima berkurang dengan melakukan kemaksiatan.
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya di dalam hati. Kemudian dibenarkan dengan ucapan lisan dan ditunjukkan dengan amal atau perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 macam Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Al-Alim ini artinya yang Maha mengetahui. Jadi, yang dimaksud mengetahui di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui segala hal yang terjadi maupun yang belum terjadi, segala yang tampak maupun yang gaib atau tidak tampak, baik yang terucap maupun yang batin atau tidak terucap, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas pengetahuan, berbeda dengan makhluknya seperti kita manusia yang memiliki batas pengetahuan. Di antara dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Alim adalah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 80, yang mana pada ayat ini menjelaskan bahwasanya dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala dapat memberi ilmu kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Pada ayat lain Quran Surah Al-An'am ayat 59 juga dijelaskan tentang kemahatauannya Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada pengetahuan yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, setelah mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, tidaklah pantas kita sebagai manusia yang merupakan makhluk Allah menyombongkan diri atas pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim yang pada dasarnya memberikan dorongan kepada manusia untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu dapat memberikan banyak manfaat dan hendaknya dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kebaikan hidup. Orang yang berilmu itu akan memiliki sikap percaya diri yang tinggi. Ilmu yang dimiliki seseorang akan terus mengalami perkembangan dengan adanya dorongan ketekunan dalam dirinya. Seorang pelajar yang sukses tidak akan pernah merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Ia akan terus mendalami dan menggali ilmu, sehingga ilmu yang dimilikinya semakin luas dan menjadi penerang bagi jalan kehidupannya. Lanjut, yang kedua adalah Al-Khabir, artinya yang Maha teliti. Nah, kalau Al-Alim tadi yang Maha mengetahui, sedangkan Al-Khabir ini yang Maha teliti, artinya Allah itu adalah yang paling teliti, yang Maha teliti terhadap sesuatu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti bahwa dapat mengetahui semua hal secara rinci dan detail, yang bahkan makhluknya sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap rahasia semua manusia. Padahal manusia kerap kali lupa bahwa yang menutup aibnya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan kemahatellitiannya Allah Subhanahu wa taala atau Al-Khabir adalah Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 14, yang artinya, apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia juga Maha halus lagi Maha mengetahui.
Nah, jadi setelah kita meneladani al-khabir, perilaku yang dapat diamalkan yaitu pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna al-khabir dengan menanamkan sikap waspada dan teliti dalam diri sendiri, yang mana sikap waspada dan teliti itu sangat penting di era saat ini, lebih terkait informasi. Apabila kita mendapatkan sebuah informasi dari media seperti koran, majalah, televisi, ataupun situs jejaring sosial, blog, website, dan lain sebagainya, maka harus meneliti terlebih dahulu kebenaran daripada informasi yang diperoleh, baik kebenaran isi maupun sumbernya. Meneliti informasi ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita hendak turut menyampaikan informasi yang diperoleh, sehingga dapat terhindar dari menyampaikan berita bohong atau tidak benar atau yang sering disebut berita hoaks. Selain itu, sikap teliti juga penting untuk diterapkan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dalam bekerja dan sebagainya, karena dengan sikap teliti akan memberikan banyak manfaat bagi umat Islam, di antaranya hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dikerjakan dengan meneliti menjadi maksimal dan memuaskan. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar suara yang ada di alam semesta. Sepelan apapun suara tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarnya. Berbeda dengan kita manusia yang mempunyai jangkauan dalam mendengarkan suara dan terikat oleh ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh batasan-batasan apapun, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 137, yang artinya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan atau denganmu, maka Allah akan mencukupkan dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bukti bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar doa yang diucapkan setiap hambanya, meskipun hanya dalam hati atau lirih, dan kapanpun diucapkan oleh hambanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 1, yang artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu Nabi Muhammad tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sikap atau perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna As-Sami' adalah dengan mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Selain itu, perilaku atau sikap lain yang mencerminkan Asmaul Husna As-Sami' adalah peka terhadap informasi. Artinya, kita sebagai umat Islam hendaknya tidak ketinggalan informasi sehingga dapat memiliki pengetahuan yang luas dan menyampaikan informasi tersebut dengan sebenar-benarnya tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Makna Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat adalah penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala hal yang ada di alam semesta. Tidak ada batasan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat sesuatu yang kecil yang bahkan manusia tidak dapat melihatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat hal-hal yang gaib yang menurut kita tidak tampak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihatnya secara jelas.
Di antara dalil Asmaul Husna Al-Basir adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir adalah cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Namun hal ini juga harus dilandasi dengan introspeksi diri atau memperhatikan kekurangan atau kelebihan diri sendiri agar hidup yang dijalani menjadi terarah. Selain itu, umat Islam juga dapat mewujudkannya dengan memiliki semangat menatap masa depan atau sikap visioner. Rancangan masa depan yang lebih baik akan menjadi cermin bagi kebaikan hidup. Orang yang senantiasa memandang ke depan, tentu kehidupannya akan tertata. Seperti orang yang memiliki cita-cita, tentu untuk meraih cita-citanya tersebut, maka ia akan menata langkah yang akan dilakukan untuk meraihnya dengan sebaik mungkin, dengan sebisa mungkin, dengan semangat visioner yang dimilikinya. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita ketahui wajib dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Asmaul Husna merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lagi indah. Dengan mempelajari Asmaul Husna yang berjumlah 99, seseorang akan dapat meneladan dan mengambil hikmahnya. Selain itu, Asmaul Husna juga dapat dijadikan tawasul ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjelaskan melalui hadisnya bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna mempunyai banyak keutamaan. Namun perlu dipahami bahwa maksudnya tidak hanya sekedar menghafalnya, tetapi juga menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang menerapkan hal tersebut tentu akan meraih kebaikan dalam hidup, seperti senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, yang juga akan menjadikan umat Islam selalu ingat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menumbuhkan dorongan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang demikian tentu hidupnya akan terkondisikan dengan selalu beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bentuk pengamalan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan suka menolong dan berbagi. Karena dengan perilaku suka menolong dan berbagi, tentunya kita akan memiliki hubungan erat dengan ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Kemudian lanjut ke pembahasan keempat, yaitu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Nah, jadi setelah kita mengetahui beberapa Asmaul Husna yang dijelaskan seperti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, maka kita dapat mencerminkan pemahaman tentang Asmaul Husna tersebut dengan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Di antara perilaku yang mencerminkan adalah pertama, percaya diri. Artinya kita harus percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam belajar. Artinya kita harus tekun pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur, baik jujur dalam perkataan maupun perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat,
teliti dalam belajar. Artinya, teliti dalam mengerjakan soal maupun dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik, baik menjadi pendengar oleh guru, orang tua, maupun teman sejawat. Yang keenam, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat orang tua dan guru, karena kita harus taat terhadap perintah dan nasihat orang tua dan guru selama itu dalam ruang lingkup kebaikan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, adalah menjadi pribadi yang visioner atau memiliki tatapan pandangan kepada masa depan sehingga mampu mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Terakhir, kita memasuki kesimpulan. Nah, mengenai Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata seperti yang telah dijelaskan tadi. Pertama, asma yang berarti nama-nama, dan husna yang artinya baik lagi indah. Asmaul Husna secara istilah adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lagi indah. Pada video pembelajaran kali ini tadi, kita membahas 4 macam Asmaul Husna yang merupakan bagian dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui semua yang ada di alam semesta secara rinci dan detail. Yang ketiga, As-Sami', artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar semuanya, dapat mendengar segala yang ada di alam semesta. Bahkan suara yang tidak dapat didengar manusia sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengarnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Al-Basir, artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta, sekecil apapun bentuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Meneladan Asmaul Husna merupakan anjuran yang harus dilakukan oleh umat Islam karena dapat meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai meneladan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.